Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara Prodi Akuntansi. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filing. Melalui tugas ini, kami juga melakukan wawancara langsung kepada salah satu wajib pajak untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan langkah-langkah pengisian pelaporannya. Lapor SPT itu sangat penting loh teman-teman. Dengan melaporkan SPT, berarti kita sudah ikut berkontribusi untuk pembangunan negara melalui pajak yang kita bayarkan. Apalagi sekarang pelaporan SPT bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah lewat sistem e-filing. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang proses pengisian dan pelaporan SPT tahunan melalui e-filing, serta mengenali kelebihan dan kendala yang dialami oleh wajib pajak. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang pentingnya pelaporan SPT tahunan secara benar dan tepat waktu. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Check it out. Dadah. Halo teman-teman semua, baik lagi bersama saya David Saputra. Kali ini saya sudah bersama narasumber wajib pajak dengan Kak siapa? Angga. Oke, dengan Kak Angga ya. Jadi, teman-teman semua, setiap awal tahun tuh kita masyarakat Indonesia diingatkan untuk melaporkan pajaknya lewat SPT tahunan. Tidak sedikit orang yang awalnya merasa takut atau bingung mengisi SPT. Namun, jika sudah mencobanya, itu pasti akan banyak hal seru dan pelajaran yang menarik yang bisa kita bagikan. Jadi, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bareng dengan Kak Angga ini untuk kita sharing-sharing dan dengan pengalaman dan pendapatnya tentang pengisian SPT beliau. Lanjut langsung tanya pertama ya. Gimana sih pengalaman Kak Angga saat pertama kali pengisian SPT? Untuk pengalaman pertama sih seru, tapi kan ada masih pertama kali ya, masih awal banget untuk pengisian SPT. Kan masih ada yang kurang dimengerti gitu untuk pertama. Tapi untuk pengisian SPT pengalaman pertama kali seru sih. Seru. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Kak Angga ini mengisi SPT? Kebetulan baru pertama kali di awal tahun kemarin. Oh, berarti baru tahun ini ya. Ada kendala gak sih pas pertama kali Kak Angga ini melapor SPT, dan gimana sih cara kita mengatasi kendala tersebut menurut Kak Angga? Kalau untuk kendala sih itu mungkin masih pertama kali ya. Pertama kali kan masih ada yang kurang dimengerti gitu. Jadi untuk pengasihan SPT-nya, jadi mungkin untuk mengatasinya kita menanyakan kepada teman kita yang lebih mengerti. Oke, jadi selanjutnya itu boleh gak sih Kak Angga ini memberikan tutorial kepada kita untuk cara pengisian SPT? Boleh. Oke, baik. Jadi kita langsung ke video tutorial lagi sih ya. Video. Halo, kembali lagi dengan video tutorial pengisian SPT ya. Oke, yang pertama kita masuk ke halaman DJP Online. Lalu kita login menggunakan akun yang sudah kita punya. Lalu klik selanjutnya, lalu kirimkan kode verifikasi. Di sini saya mengirim melalui email. Lalu buka emailnya dan akan ada kode verifikasinya. Lalu kita masukkan kode tersebut. Lalu pencet verifikasi. Nah, kita sudah masuk di akun saya. Oke, selanjutnya pilih bagian lapor, lalu pilih e-filing, lalu pilih buat SPT, dan isi pertanyaan-pertanyaannya. Di sini karena penghasilan bruto saya selama setahun itu di bawah 60 juta, jadi saya menggunakan SPT 1770 SS ya guys. Lalu pilih tahun pajaknya dan pilih normal. Nah, ini kenapa error? Karena ini adalah data saya waktu pengisian SPT pada tahun 2024. Jadi karena saya ingin sharing-sharing tentang cara pengisian SPT, jadi ini kita tulis sebagai pembetulan ya. Tapi yang seharusnya itu adalah normal ya guys. Nah, di sini kita tinggal isi penghasilan bruto kita. Lalu pilih penghasilan yang tidak kena pajak sesuai dengan status kita. Nah, nanti akan otomatis terisi semua. Dan karena penghasilan bruto saya di bawah penghasilan yang tidak kena pajak, jadi saya tidak dikenakan penghasilan kena pajak. Dan hasilnya akan nihil seperti ini. Lalu klik berikutnya, terus sampai pada bagian pernyataan. Lalu klik setuju, lalu selanjutnya. Nah, ini sudah selesai dan status SPT-nya nihil.
Nah, ini pembetulan itu karena kita mengulangi SPT yang sudah pernah saya lapor. Seharusnya itu 0 ya, guys. Lalu klik di sini untuk mengambil kode verifikasi. Lalu kirim kode verifikasinya. Di sini saya mengirim lewat email. Lalu buka email dan ada kode verifikasinya. Lalu dimasukkan di bagian kolom masukkan kode verifikasinya. Lalu kirim SPT. Nah, sudah selesai dan nanti kita akan mendapatkan sebuah BPS seperti ini. Oke, begitu saja cara pengisian SPT 1770 SS versi saya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke guys, cukup sekian dari video tutorial menurut Kak Angga. Jadi tapi kita masih ada pertanyaan nih Kak Angga. Ini pertanyaan terakhir kok. Oke. Menurut Kak Angga itu lapor SPT itu penting nggak sih? Dan bagaimana pendapat Kak Angga mengenai masyarakat nih yang tidak mau lapor SPT? Kalau untuk lapor SPT itu penting ya, apalagi kalau aku kan yang membayar pajaknya itu perusahaan, jadi kita yang tidak melapor. Tapi kalau kita tidak melapor pajaknya, jadi kan sama aja bayar tapi tidak melaporkan pajak gitu. Tapi kalau untuk yang tidak melaporkan pajak ya, itu sayang banget sih, kan sama aja sia-sia kalau kalian tidak melaporkan pajak. Gitu sih. Oh iya, betul sekali ya. Jadi kayak kita merugi, kita udah membayar pajak tetapi kita tidak ada catatan laporannya ya. Iya. Oke, itu saja wawancara kali ini. Terima kasih Kak Angga atas kesempatannya kali ini, atas waktu luangnya. Terima kasih Kak Angga. Iya, terima kasih. Oke guys, teman-teman semua, cukup sekian wawancara kita kali ini. Semoga banyak masyarakat yang terbuka nih hatinya untuk membayar pajak dan melaporkan pajak ya. Jadi karena itu sangat penting ya. Terus jadi kita semua jadi seorang wajib pajak pada warga negara yang mematuhi peraturan negara ya. Oke, cukup sekian wawancara kali ini. Saya David Saputra. Saya Angga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke semuanya, sekian wawancara dan penjelasan tentang pelaporan SPT tahunan. Semoga dengan video ini dapat membuat masyarakat Indonesia lebih patuh dalam membayar pajak dan melaporkan SPT dengan tepat waktu. Jangan lupa bayar dan lapor pajak ya, karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.